Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan pendaftaran P3K termasuk jadwal pemberian formasi bagi instansi daerah dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Informasi ini penting bagi rekan-rekan untuk mengetahui apakah di daerah atau instansi rekan-rekan sekalian tersedia formasi untuk jabatan honorer saat ini. Tentu formasi ini berpengaruh kepada pengangkatan rekan-rekan menjadi ASN P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K, tetapi yang saat ini beredar kabar akan dibuka sekitar Oktober mendatang. Jadi ini hanya kabar ya, kabar dan wacana yang beredar itu dibuka pada bulan Oktober mendatang. Ini juga belum bisa dipertanggungjawabkan informasinya, oleh karena memang belum keluar dari informasi itu belum terbit dari lembaga pemerintah. Akan tetapi informasi yang beredar di media sosial bahwa pendaftaran P3K itu akan dibuka pada bulan Oktober mendatang. Tapi rekan-rekan, saat ini Menpan RB sudah bersiap untuk memberikan dan menyerahkan surat keputusan ke Menpan RB terkait dengan formasi P3K di instansi daerah. Tentu kabar ini penting bagi rekan-rekan sekalian. Apakah di daerah rekan-rekan ada formasi untuk pengangkatan honorer menjadi P3K? Perkiraan waktu Oktober tersebut di atas itu bisa dimaklumi oleh karena jumlah lowongan P3K 2024 yang disiapkan pada tahun ini cukup banyak, yakni 1.031.554 orang. Jadi perlu waktu untuk memastikan bahwa setiap formasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan agar bisa mengakomodir semaksimal mungkin honorer yang harus diangkat menjadi ASN P3K. Jadi jeda waktu yang lama itu Menpan RB sudah memastikan bahwa disebabkan oleh pihak Kemenpan RB sedang melakukan verifikasi dan validasi usulan formasi dari instansi daerah. Jadi tidak sepenuhnya usulan formasi dari daerah itu dipenuhi, terkadang ada yang dikurangi, bahkan terkadang ada yang ditambah. Tentu hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kemenpan RB. Sebagian honorer kemungkinan bakal kebagian kursi P3K part time atau P3K paruh waktu ini, karena berdasarkan Kemenpan RB nomor 347 memang dimungkinkan para tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi itu bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K part time atau P3K paruh waktu. Kalimat dipertimbangkan ini perlu dipahami bahwa memang sepenuhnya kewenangan instansi atau pemerintah daerah. Tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk mengangkat honorer yang tidak mendapatkan formasi ini untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi di Menpan RB nomor 347 itu memang sudah disebutkan dapat dipertimbangkan. Artinya bisa iya, bisa tidak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa berkaitan dengan seleksi P3K 2024, Kemenpan RB sendiri telah menerbitkan 3 peraturan yang mengatur hal teknis terkait dengan mekanisme, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Ketiga peraturan itu, yang pertama adalah Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemenpan RB nomor 347 ini bisa menjadi acuan dalam pengangkatan atau seleksi P3K honorer tenaga teknis administrasi. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Serta regulasi yang ketiga yang diterbitkan oleh Menpan RB adalah Keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, ketiga aturan ini menjadi acuan
bagi rekan-rekan atau bagi pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Kemudian rekan-rekan sekalian, disampaikan bahwa dari kegiatan sosialisasi penerimaan P3K yang dilakukan Kemenpan RB terdapat bocoran bahwa di kegiatan sosialisasi ini sudah ditetapkan jadwal terkait dengan penyerahan surat keputusan formasi P3K bagi pemerintah daerah. Salah satu daerah yang membocorkan itu adalah Wali Kota Padang, di mana Wali Kota Padang menyebutkan bahwa menjadi solusi untuk penataan ASN dan non-ASN di Pemkot Padang. Jadi dalam rapat tersebut disampaikan bahwa surat keputusan penetapan formasi P3K 2024 untuk masing-masing instansi di setiap pemerintah kabupaten akan diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jadi pada tanggal 30 Agustus nanti itu SK penetapan formasi P3K 2024 itu akan diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengupdate informasi terbaru seputar formasi P3K pada tanggal 30 Agustus ini. Mudah-mudahan di tanggal 30 Agustus ini akan melahirkan informasi yang baik dan berpihak kepada para tenaga honorer terkait dengan jumlah formasi. Sudah pasti bahwa tanggal tersebut dinantikan oleh para tenaga honorer untuk memastikan ada atau tidaknya formasi di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Jika formasi tidak ada, maka rekan-rekan tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Namun sebelum itu, Pemkot Padang sendiri sudah harus bersiap karena informasinya telah sampai dalam sosialisasi yang digelar tersebut. Dalam sosialisasi penerimaan P3K memang ada informasi, akan tetapi masih sebatas materi sosialisasi, belum dalam bentuk sebuah kebijakan tertulis atau surat keputusan yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Namun pada tanggal 30 Agustus nanti Kemenpan RB sudah memberikan informasi terkait dengan formasi P3K di masing-masing pemerintah daerah. Sementara itu dari Kota Padang sendiri menyampaikan bahwa pengusulan formasi P3K terdiri dari P3K TNS. Dikatakan formasi ini sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja yang tersebar di seluruh OPD. Jadi sebenarnya yang mengusulkan formasi itu adalah masing-masing OPD atau masing-masing dinas, badan atau unit kerja. Jadi rekan-rekan sekalian, jika memang di unit kerja rekan-rekan memang diusulkan usulan formasi, maka bisa dipastikan tahun ini rekan-rekan bisa mengikuti seleksi P3K penuh waktu. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.